Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rumah Kelinci. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya teman-teman, setiap musim tanam untuk penanam cabai selalu mempunyai tantangan masing-masing nih teman-teman bagi setiap petani. Nah, pada musim kemarau biasanya terjadi ledakan hama, sedangkan pada musim hujan terjadi ledakan penyakit terutama yang berhubungan dengan jamur nih teman-teman. Nah, kondisi lingkungan yang lembab dan basah tentu menjadi kondisi yang aman bagi perkembangan patogen. Salah satu momok yang menakutkan bagi petani cabai adalah antraknosa atau pate, teman-teman. Nah, penyakit antraknosa atau pate adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nama jamurnya itu Colectroticum capsicii yang timbul saat kondisi lingkungan lembab seperti ketika musim hujan. Nah, penyakit ini perlu perhatian khusus teman-teman karena dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi tanaman. Penyakit antraknosa atau pate hampir selalu menyerang pada setiap musim tanam, terutama pada tanaman cabai, tomat yang sudah besar buahnya teman-teman. Penyakit antraknosa atau pate hampir selalu menyerang pada setiap musim tanam, terutama pada tanaman cabai yang sudah besar buahnya. Sehingga ancaman penyakit ini berpotensi menggagalkan panen. Bahkan pada musim hujan, dampak serangan yang ditimbulkan bisa mencapai 80-100% teman-teman. Pengetahuan tentang penyakit, penyebab serta pengendaliannya sangat perlu dipahami agar tanaman terhindar dari penyakit ini. Nah, sehingga tanaman bisa dipanen dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal sesuai harapan. Nah, sebenarnya nih teman-teman, tak hanya pada musim hujan, serangan pate juga bisa menyerang tanaman saat musim kemarau teman-teman. Nah, apabila kondisinya memungkinkan, misalkan saat ada fenomena kemarau basah atau badai. Nah, penyakit antraknosa umumnya menyerang pada hampir semua bagian tanaman, mulai dari ranting, cabang, daun, dan juga buah. Fase serangannya pun mulai sejak fase perkecambahan teman-teman. Cara kerja dari jamur ini adalah menginfeksi dinding sel tanaman. Pada fase perkecambahan, serangannya menyebabkan tanaman gagal berkecambah. Sedangkan pada fase generatif, penyebab buah yang akan masak dan hendak dipanen menjadi busuk dan mengering. Nah, gejala serangan antraknosa pada buah bisa kita melihat dari gejalanya, seperti pada buah ada tanda bercak melingkar, cekung berwarna coklat pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Yang kedua bisa kita lihat pada perkembangannya. Bercak tersebut akan meluas kemudian menyebabkan buah membusuk, kering dan jatuh. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kita bisa melihat penyebaran jamur Colectroticum capsicii dibantu oleh air dan angin sehingga akan menyebar dengan cepat ke bagian buah yang lain yang belum terinfeksi. Adapun cara mengatasi pate pada tanaman cabai bisa dilakukan dengan beberapa hal nih teman-teman. Nah, yang pertama pengaturan drainasi yang baik teman-teman. Yang kedua pemupukan yang tepat. Yang ketiga pembersihan gulma. Yang keempat perempelan. Apabila tanaman cabai yang ditanam telah menunjukkan tanda-tanda serangan penyakit pate, tetap lakukan upaya preventif teman-teman atau upaya pencegahan seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, segera selamatkan buah cabai yang sehat dan lakukan penyemprotan dengan fungisida yang tepat. Penyelamatan buah cabai yang sehat dilakukan dengan memetik semua cabai yang terserang, baik intensitas serangannya masih baru ataupun yang telah parah. Nah, cabai hasil petikan yang terserang pate sebaiknya dibuang teman-teman atau dibakar di tempat yang jauh dari tempat budidaya cabai. Jangan menghanyutkan cabai yang terserang pate ke saluran irigasi atau sungai sebab akan memperluas serangan pate. Nah, penyakit pate tak akan hilang dalam sekali semprotan fungisida teman-teman.
1 hari sesudah penyemprotan pertama, perlu dilihat dan diambil lagi cabai yang masih terkena pate dan lakukan penyemprotan ulang dengan selang waktu 3-4 hari. Dengan intensifnya penyemprotan yang dilakukan saat terserang oleh penyakit pate ini, bisa dibayangkan residu obat kimia dalam cabai. Maka dari itu, pencegahan penyakit merupakan langkah terbaik agar mendapatkan panen yang baik tanpa terancam oleh bahaya residu obat kimia dalam makanan kita. Dan jika terpaksa menggunakan pestisida, maka disarankan untuk tidak menggunakan bahan kimia, teman-teman. Akan tetapi, lakukanlah penyemprotan dengan bahan alami berupa jeruk nipis atau belimbing wulu, karena jamur tidak akan kuat dengan rasa asam, sehingga bisa digunakan perasan jeruk nipis atau belimbing wulu dengan dosis 10 buah jeruk nipis atau belimbing wulu untuk 1 liter air disemprotkan pada tanaman yang terserang penyakit pate. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.